Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, senang sekali berjumpa lagi kita pada pagi hari ini. Kita mau memulai devosi kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat semua berkat Tuhan yang kita terima hingga pagi hari ini kita bisa bangun. Kita mau bersyukur, kita mau mempersiapkan diri kita untuk memulai devosi pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita mau mempersiapkan hati kita mau bernyanyi. Ada yang tahu lagunya apa? Alkitab Buku Terindah. Nah, Ibu yakin anak-anak sudah pernah menyanyikan lagu ini ya. Nah, anak-anak boleh mempersiapkan diri, mempersiapkan hati anak-anak. Kita bernyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Ibu Mei akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kami Bapa sehingga kami bisa mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, yaitu Ibu Mei kasih judulnya sesuai dengan judul ayat Alkitabnya. Dari Kejadian 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17, yaitu manusia dan Taman Eden. Kira-kira ini mau bercerita tentang apa ya anak-anak? Nah, sebelumnya Ibu Mei akan bacakan untuk anak-anak semua ya. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Anak-anak, itu adalah perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Adam. Kira-kira kenapa bisa demikian ya? Ibu Mei akan bercerita cerita kisah Alkitab ini kepada anak-anak menggunakan ilustrasi gambar. Anak-anak boleh lihat dan kita akan simak bersama-sama kenapa ya Tuhan bisa memberikan cerita itu kepada Adam dan Hawa. Nah, anak-anak ingat tidak cerita dari Ibu Ruth yang kemarin, yang anak-anak baru dengar tentang penciptaan. Anak-anak sudah belajar nih dari penciptaan hari pertama sampai hari ke-6. Di mana hari pertama sampai hari ke-5 Tuhan menciptakan semuanya itu sangat baik adanya. Lihat, ada matahari. Ini ada matahari ya, Ibu Mei bisa kasih lihat. Di sini ada matahari. Lalu ada apa lagi? Ada pohon. Lalu ada apa lagi? Nah, ada bunga, ada buah. Tuhan sudah menciptakannya sangat baik adanya. Kemudian Tuhan pada hari yang ke-6 Tuhan menempatkan manusia di tengah-tengah ciptaannya. Kenapa ya manusia ditempatkan di situ? Tuhan menempatkan yang namanya siapa ya? Ini namanya siapa anak-anak?
Ibu Mei mau tanya, kira-kira manusia pertama yang Tuhan ciptakan ini ada siapa? Ya, benar sekali. Namanya adalah Adam. Adam diciptakan Tuhan untuk apa? Kenapa sesudah Tuhan menciptakan semuanya baik, baru Tuhan menciptakan Adam? Supaya Adam, yaitu manusia, diberikan kewenangan untuk memilih banyak hal. Bisa untuk makanannya, untuk dia punya tempat tinggal, untuk dia bisa merawat semua ciptaan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan Adam, diciptakan Adam pada hari yang ke-6. Lalu pada hari yang ke-7 Allah ngapain? Memberkati semua ciptaannya. Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Nah, setelah Adam ditempatkan pada Taman Eden, lalu Adam diberi kebebasan untuk menamai semua binatang. Lihat dia bertemu siapa ya? Ya, dia bertemu Bapak Gajah. Tapi saat itu gajah itu belum namanya gajah, anak-anak. Dia mulai berpikir, wah, apa ini? Ini hewan yang sangat besar. Kira-kira aku menamainya apa ya? Apa ya namanya, anak-anak? Gajah. Oke, mulai hari ini kamu kunamai Gajah. Kemudian dia berjalan-jalan. Tap, 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 tap. Dia bertemu lagi dengan seekor binatang. Wah, lihat anak-anak, ini binatang apa ya? Dia warna putih. Adam pun berpikir, kira-kira aku menamai ini binatang nama apa ya? Oh iya, karena dia berwarna putih, lalu dia punya bulu yang bagus, aku menamainya domba. Wah, bagus ya namanya ya, domba. Adam sudah menamai namanya domba. Lalu kemudian Adam berjalan lagi. Nah, ketika Adam berjalan-jalan nih, dia kaget. Dia menemukan ini hewan apa? Kenapa seperti ngeri sekali hewannya? Serem leh. Lalu dia mulai mendekati hewan itu. Tapi hewan itu tidak jahat anak-anak. Dia berteman dengan Adam. Karena Adam diberikan kuasa kepada Tuhan. Tuhan memberikan kuasa kepada Adam untuk berkuasa atas hewan-hewan. Lalu dia mendatangi itu hewan tuh. Lalu dia mulai menamai hewannya apa? Singa. Oke, kamu kunamai singa. Nah, setelah itu semua hewan, semua tumbuhan yang ada di tempat itu, Adam bersama-sama dengan mereka. Lalu suatu hari Tuhan memberikan perintah kepada Adam. Adam, semua buah pohon yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi tidak dengan pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Engkau tidak boleh sekalipun memakan buah ini. Karena ini adalah buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jikalau engkau memakannya, engkau akan mati. Ketika Adam mendengar itu, kira-kira Adam taat tidak ya? Kira-kira Adam melakukan apa yang Tuhan perintahkan tidak ya? Adam pun berkata, baik Tuhan, aku akan menuruti perintahmu. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya anak-anak? Nah, kita akan dengarkan selanjutnya besok ya. Ibu Sylvia akan menceritakan kepada anak-anak kelanjutan dari ceritanya Ibu ini. Oke? Nah, dari cerita tadi, kira-kira apa sih yang anak-anak dapatkan? Nah, anak-anak boleh lihat gambar yang Ibu Mei berikan. Nah, Ibu Mei ada memberikan gambar di sini. Ada gambar matahari, ada gambar pohon, ada gambar air, ada gambar buah. Buat apa ya Tuhan memberikan itu? Nah, lalu dilihat di bawah. Ketika Adam diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menamai semua binatang yang ada di Taman Eden. Kira-kira apa ya? Kenapa ya Tuhan memberikan itu semua? Yang pertama, ketika Tuhan menciptakan Adam pada hari yang ke-6, Tuhan mau kalau Adam bisa menjaga semua ciptaan Tuhan, yaitu dia bisa menjaga alam yang Tuhan ciptakan.
Nah, Tuhan sudah memberikan matahari sebagai benda penerang untuk kita. Tuhan memberikan air supaya kita bisa minum, menghilangkan rasa dahaga kita bisa bermandi, kita bisa menyuci, kita bisa berenang. Banyak hal yang kita bisa lakukan dengan ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan mau, ketika Tuhan menciptakan hal yang sangat baik untuk manusia, kita bisa menjaganya dengan baik pula. Kedua, Tuhan juga kita mau merawat ciptaannya Tuhan. Ciptaannya apa? Seperti tumbuhan, lalu kita merawat hewan-hewan yang Tuhan ciptakan. Gunanya apa? Karena Tuhan mau kita bisa menjaga semuanya yang sangat baik itu. Namun apa yang terjadi? Kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Contohnya, kita masih sering buang sampah sembarangan, lalu kita masih sering mengeksploitasi hutan, atau banyak orang kita lihat di TV tuh, di TV, di berita-berita tuh ada yang menebang pohon sembarangan yang mengakibatkan apa? Banjir dan segala jenisnya. Lalu apalagi? Banyak hal yang tidak baik yang manusia lakukan, sehingga alam yang harusnya baik sekali Tuhan ciptakan jadinya kurang baik. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Tidak membuang sampah sembarangan. Ibu Mei mau anak-anak bisa bantu papa mama juga. Buang sampahnya kemana? Ke tempat sampah. Lalu bisa juga membantu mama menjaga atau merawat tumbuhan yang ada. Kalau mama papa punya tanaman di rumah, boleh tanamannya dirawat ya. Nah, dari situ Tuhan mau kita juga bisa menjaga apa yang Tuhan telah ciptakan untuk kita. Setelah kita tahu apa yang kita dapatkan tadi, Bu Mei mau tanya lagi. Apa sih makna cerita hari ini? Apa sih Bu Mei? Nah, selain kita diminta Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita juga diminta Tuhan untuk taat. Ingat nggak tadi pertanyaan Ibu Mei? Ketika Adam diberikan kehendak kepada Tuhan, oleh Tuhan untuk menjaga semua ciptaan Tuhan dan tidak memakan buah pohon larangan, kira-kira Adam taat tidak ya? Nah, anak-anak nanti bisa mendengarkannya di esok ya, cerita esok hari. Nah, tapi ada satu pesan Ibu Mei yang Ibu Mei dapatkan hari ini, yaitu belajar menjadi anak yang taat. Ketika Tuhan menciptakan kamu, ketika Tuhan menenun kamu di dalam kandungan ibumu, Tuhan ingin kamu juga taat kepada orang tuamu. Kenapa taat kepada orang tua? Karena orang tua yang membesarkan kita. Selain itu, taat mendengarkan firman Tuhan, di mana anak-anak mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, anak-anak lakukan apa yang Tuhan inginkan. Tadi kita sudah dengar, kalau Tuhan ingin kita menjaga lingkungan sekitar kita, anak-anak juga bisa taat untuk menjaga lingkungan sekitar, yaitu membersihkan sampah, membersihkan rumah, membuang sampah pada tempatnya, lalu menanam pohon. Itu sangat baik anak-anak. Kalau anak-anak menanam tanaman, itu sangat baik untuk kita ya. Lalu apalagi? Tidak merusak tanaman yang ada. Jadi berlakulah taat. T-A-A-T, taat. Jadilah anak taat. Oke, Ibu Mei tunggu kamu dengan ketaatanmu, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Oke? Good job. Nah, sekarang Ibu Mei ingin bertanya kepada anak-anak semua. Maukah kamu menjadi anak yang taat? Jika kamu mau menjadi anak yang taat, mari tutup matamu, kasih tanganmu di dadamu, katakan, ya Tuhan, aku mau menjadi anak yang taat. Kamu sudah berjanji dengan Tuhan, kalau kamu mau menjadi anak yang taat. Jadilah anak taat, jadilah anak taat yang dengar-dengaran, yang mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan yang mendengarkan apa yang orang tua katakan. Good job untuk kamu yang mau menjadi anak yang taat. Nah, sekarang waktunya kita untuk berefleksi. Anak-anak boleh menuliskan refleksinya anak-anak pada jurnal yang telah dibagikan oleh Bapak Ibu wali kelas ya. Anak-anak boleh nanti tulis tangan di jurnal refleksinya, apa sih yang kamu dapatkan hari ini? Kenapa sih kita harus jadi anak yang taat? Kenapa sih kita harus menjaga bumi kita?
Anak-anak silakan tuliskan ya di jurnal refleksinya anak-anak. Nah, sekarang kita mau menutup devosi kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu baik. Tuhan bantu kami untuk menjadi anak yang taat, yang mau menjadi anak yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan Yesus berkati kami di dalam pembelajaran kami, berkati juga ibu guru yang mengajar, berkati juga papa mama yang membantu kami dalam pembelajaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa untuk devosi selanjutnya. God bless you and I love you. Bye-bye.